Selamat pagi saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kita jumpa lagi hari ini, Rabu 6 September 2023. Mari kita akan siapkan hati kita agar apa yang kita terima hari ini benar-benar mempengaruhi seluruh hidup kita agar berkenan di hadapan Tuhan. Renungan hari ini berjudul Hari yang Penuh Berkat. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayat 18, demikian bunyinya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudara, renungan yang akan kita terima mengajak kita untuk menjadikan hari ini sebagai hari yang mendatangkan sukacita, kedamaian, kemenangan, dan kebahagiaan bagi kita. Caranya adalah dengan melakukan ketentuan-ketentuan berikut ini dengan sukacita dan bukan karena terpaksa. Kita akan melakukannya karena kita mengasihi Tuhan dan karena kasih kita kepada sesama. Aku akan berhati-hati dengan apa yang aku ucapkan. Ini artinya kita berhati-hati memilih kata-kata yang akan keluar dari mulut kita supaya kita tidak bergosip, tidak berbohong atau mengucapkan kata-kata kasar yang menyakitkan sesama kita. Aku akan menolong sesamaku. Kita akan menolong orang yang butuh pertolongan kita. Dan hari ini kita akan meringankan bebannya. Aku tidak akan mengadakan pembalasan. Jika seandainya hari ini ada seseorang yang bersikap kasar, kalau ia tidak sabar atau kalau ia tidak bersikap baik kepada kita, kita tidak akan membalas dengan melakukan hal yang sama terhadapnya. Aku akan meminta Tuhan memberkati musuhku. Kalau hari ini ada orang yang membenci kita dan berbuat jahat terhadap kita, kita akan meminta Tuhan untuk memberkatinya. Kita tahu bahwa seorang musuh bisa menjadi sahabat. Aku akan mengampuni. Bagaimanapun orang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati kita, kita harus mengampuninya dan tidak menyimpan kebencian ataupun dendam di dalam hati kita. Aku akan melakukan sesuatu untuk orang lain tanpa seorang pun yang tahu. Kalau biasanya kita menolong orang lain dengan sepengetahuan mereka, kali ini kita akan melakukannya tanpa seorang pun yang tahu kecuali Tuhan. Aku akan melakukan terhadap sesamaku seperti apa yang aku ingin mereka lakukan terhadapku. Di sini kita akan melakukan perintah Tuhan yang seperti ini. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Lukas pasal 6 ayat 31. Aku akan membangkitkan semangat orang-orang yang sedang patah semangatnya. Saudara, melalui perkataan, melalui senyum, motivasi, dan doa-doa kita akan membuat seseorang memiliki kembali semangat hidupnya yang sudah hilang. Aku akan memelihara tubuhku. Di sini artinya kita akan mengurangi makan, kita hanya akan memakan makanan yang menyehatkan dan kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk tubuh kita yang sehat. Dan yang terakhir, aku akan bertumbuh secara rohani. Kita akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan dan buku-buku rohani. Kita akan berdiam diri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan suaranya. Dan inilah janji bagi orang-orang yang menuruti perintah-perintah Tuhan. Ulangan pasal 5 ayat 10. Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Biarlah kita semua memiliki hati yang rindu untuk menjadikan setiap hari dalam hidup kita menjadi hari yang mendatangkan sukacita, kemenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena pagi hari ini
Engkau telah menunjukkan kepada kami perintah-perintah Tuhan yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk membuat hari kami menjadi hari yang penuh sukacita, penuh kedamaian, kemenangan, dan kebahagiaan. Secara jujur kami mengakui untuk melakukan semua perintah Tuhan yang sudah kami dengar tadi, itu tidak mudah. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan menyediakan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menguatkan kami untuk tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan, memenuhi janji kami terhadap Tuhan. Karena bagi orang yang mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya, Engkau berjanji akan memberikan kasih setiamu. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu mengajari kami supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima renungan ini dan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan hidup menurut perintah-perintahnya, yaitu supaya kita hidup di dalam kasih. Selamat bekerja, saudara-saudara. Semprotkan parfum kasih kepada sesama, pasti saudara akan menikmati juga wanginya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.